أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan nikmatul iman, nikmat yang luar biasa, yang tentu saja kita sangat berharap mudah-mudahan kita sampai meninggal dunia dalam kondisi beriman pada Allah Ta'ala. Salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada sahabatnya yang mulia hingga umatnya sampai akhir zaman. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pun tidak lupa kita berharap mudah-mudahan keimanan kita senantiasa bertambah, ya, senantiasa mampu untuk mempertahankan amal-amal soleh kita di hari-hari ketika kita hidup ini, ya, dengan memperbanyak melakukan ibadah pada Allah Ta'ala dan banyak berzikir pada Allah Ta'ala, banyak berdoa pada Allah Ta'ala, terutama pada waktu-waktu sekarang ini di mana di berbagai tempat ya kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali kemudian bermunajat pada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada bangsa ini untuk bisa melakukan hal yang terbaik, ya. Mudah-mudahan kalaulah kemudian ada yang meninggal dunia, ya, mudah-mudahan yang wafat itu mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Ta'ala dengan husnul khatimah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pada subuh hari ini kita mencoba mengangkat tentang keadilan zakat, ya, di mana zakat ini sebenarnya baru diberikan tugas oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah ketika beliau sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya. Ketika di kota Mekah masih belum, ya. Karena di kota Mekah ini kalau kita lihat ini adalah masa penguatan iman, mengenalkan siapa yang menciptakan alam, siapa kamu, ya, kamu sebagai manusia, manusia itu dulunya seperti apa, ya. Dijelaskan manusia ini dulunya air, ya, yang seandainya dijual ke pasar mungkin gak laku juga, ya. Yang kemudian Allah Ta'ala dari air itu kemudian menciptakan makhluk yang luar biasa, ahsani takwim. Kemudian setelah itu tetap diperkenalkan bahwa Allah Ta'ala bukan hanya menciptakan manusia tapi juga menciptakan alam semesta ini, sehingga ada oksigen, ya, ada air yang diminum, ada darah yang mengalir di dalam tubuhnya, ada oksigen yang digunakan untuk keperluan bernafas, ya, yang itu juga merupakan benda yang mahal. Kita tahu benda mahal kalau sudah dalam kondisi COVID seperti kemarin, di mana satu tabung oksigen itu bisa berharga 4,5 juta. Itu pun kadang-kadang langka juga, ya, karena tidak ada yang jual, ya. Dan itu berebut pada saat itu. Tapi sekarang kita oksigen bebas, gitu. Dan bukan berarti bebas ini tanpa nilai.
Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah taala, kita tidak tahu berapa harganya. Ya, tidak mampu untuk kita hitung karena memang banyak sekali. Belum lagi paru-paru kita ketika tidak bisa melakukan kembang kempis karena ada membran atau ada cairan di dalam, ya, sehingga ada yang dikatakan paru-paru basah, ya, karena sering mandi malam. Nah, itu banyak yang terkena paru-paru basah, ya, seperti almarhum adik saya, adik suami adik saya, ya, itu ketika sering main futsal di malam hari, keringatan, malam-malam mandi, setelah itu ternyata kena paru-paru basah, ya akhirnya mendahului kita. Nah, itulah gunanya memang olahraga malam itu bahaya juga. Ya, olahraga bagusnya pagi, ya. Ya, jadi mandi malam itu bagus, tapi pada saat jam-jam tertentu, ya. Jam 2 ke sini, ya, silahkan mandi. Tapi kalau masih ba'da maghrib itu sebenarnya enggak bagus, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, bukan hanya itu, Allah taala juga memberikan rezeki. Ya, ada rezeki yang melimpah di Kutai Timur ini. Dulunya kita tidak kenal Kutai Timur itu. Tahun 91 saya datang itu, di depan sana itu masih rawa-rawa. Jalan baru diuruk dari sini ke Sangatta oleh PT Petrosi saat itu. Dibuatkan oleh PT KPC sampai Sangatta Lama sana. Belum ada jalan tembus, ya. Tapi dari situlah kita tahu bahwa ternyata Kutai Timur ini memiliki barokah yang luar biasa dengan adanya SDA, sumber daya alam yang melimpah, ya, melimpah, batu bara yang jutaan ton, ya. Bahkan dicanangkan pada saat saya masih bekerja itu setiap tahun itu mengekspor 53 juta ton. Wah, 53 juta itu bukan main-main, banyak sekali. Kita 1 ton saja mikul nggak mampu, ini 5 juta, sekian juta ton. Sehingga kalau kita ke pinggir laut sana, begitu banyak kapal itu antri puluhan gitu. Ini yang ada di sini. Itu belum lagi di di sepanjang Sungai Mahakam, ya. Itu nikmat Allah taala yang luar biasa. Nah, ketika kita sholat, kemudian Allah taala ayatnya aqimis shalah wa itaiz zakah, enggak ada hubungannya sebenarnya. Setelah kamu sholat bayar zakat, ya, gitu. Ya. Ternyata zakat itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah taala tidak menjadikan hanya kamu itu hidup saja, gitu. Tapi Allah taala kasih rezeki. Di dalam rezeki itu ada komponen yang sebenarnya enggak seberapa, yaitu namanya zakat, ya. Ketika kita makan di KFC, ya, sekali makan mungkin kalau cuma 1 orang ya mungkin sekitar 60 ribuan, ya. Tapi kalau sudah 2 orang 100 ribu. Ternyata harga itu ketika kita bayar enggak cuma 60 ribu atau 100 ribu, enggak, ditambahi 10%, ya. Kita enggak merasa berat, tidak merasa berat ketika membayar 10%-nya itu, ya. Itulah pajak. Nah, saya tadi juga membaca kalau kita memiliki gaji dalam 1 tahun itu 60 juta 1 tahun, maka pajaknya 15%. Besar enggak? Ya enggak. Ketika kita gajian itu enggak terasa dipotong seperti itu, ya. Nah, ketika kemudian kemarin saya ketemu dengan Pak Abdullah di Panorama, berapa banyak orang yang kemudian membayar zakat? Ya, alhamdulillah sekarang secara bertahap mulai banyak. Tapi memang banyak yang kemudian mengeluh, ya. Kenapa? Karena dipotong untuk keperluan zakat itu berat, ya. Kenapa berat? Ya, padahal jumlahnya tidak sebanyak yang 15% tadi. Dia hanya 2,5%. 2,5% banding 15 itu berapa kali lipatnya? Ya, banyak kali lipatnya, kan? Ya. Itulah ketika orang itu atau manusia itu tidak dibingkai dengan iman dulu, kemudian dikasih beban berat, ya.
Makanya perlunya sebenarnya kita kalau meniru Rasulullah dalam hal menyampaikan kajian-kajian, yang paling penting itu adalah iman dulu. Iman. Kenapa kamu kok hidup di dunia ini? Untuk apa? Dan bakal kemana gitu. Ya, dulunya kamu itu bukan apa-apa, cuman tanah sama air, ya kan, dari lempung, dari ini, dari tanah itu kemudian Allah Ta'ala jadikan manusia yang mulia, dan itu pun jadilah kita. Kalau kita melihat dari kromosom yang kemudian jumlahnya ribuan itu, dan kitalah yang kemudian dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi manusia yang mulia ini. Kemudian setelah itu ketika di dalam perut itu dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, nggak perlu bekerja, dikasih rezeki sampai memiliki kemampuan untuk lahir di dunia. Setelah di dunia pun nggak langsung bekerja, secara bertahap dikasih kemampuan sampai dia dewasa, dikasih pelajaran sehingga mampu bekerja, dan itu merupakan nikmat Allah Ta'ala yang luar biasa pada kita, ya. Kemudian setelah dia bekerja itu pun ya alhamdulillah kalau seperti kita kemudian mendapatkan nilai iman oleh para guru-guru kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Makanya ketika kita berdoa pada Allah Ta'ala juga jangan lupa mendoakan guru-guru kita yang telah mengajari kita menjadi paham tentang keimanan, ya, sehingga kita mau untuk membayar zakat itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dan kalau kita lihat antara pajak sama zakatnya, kita membandingkan, ya nanti kita bahas sedikit ya. Kalau zakat itu siapa saja kena, ya. Yang miskin kena, yang kaya juga kena gitu. Ya seperti tadi, kalau ada orang miskin beli di beli di KFC, beli di toko, itu biasanya ada komponen-komponen pajaknya. Ya. Ada pajak macam-macam, ada PPH, ada PPB, ada pajak pajak warung itu apa, ya. Kalau kita makan di restoran ya biasanya ada tambahannya, ya, pajak, ya. Kalau kita belanja itu di Indomaret itu biasanya ada rinciannya, ada pajaknya juga, ya. Dan itu nggak terasa, ya. Sehingga semuanya kena, ya, dia tidak peduli, yang penting punya uang kena. Belum lagi kalau orang itu bekerja dipotong pajak, setelah beli pajak juga. Jadi nggak ada hentinya. Nah, kalau zakat itu tidak. Kalau zakat itu tertentu saja, orang-orang tertentu saja, ya. Orang-orang tertentu yang berpenghasilan saja, yang nggak berpenghasilan enggak, malahan dia menerima gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, nah zakat ini enggak sembarangan juga, ya. Pertama kali zakat itu dikenakan kepada orang muslim. Jadi kalau ada orang non muslim atau orang kafir, dia hidup di kawasan umat Islam, ya seperti Indonesia, ya katakanlah umpamanya di kabupaten lah, di kabupaten. Kemudian Basnas menyampaikan kepada bendahara gitu, supaya karyawan ini dipotong. Kok kemudian keliru, ada orang yang bukan Islam kepotong gitu. Kemudian ada yang protes, ya, kok saya dipotong zakat gitu. Nah, ketika dia tahu bahwa yang dipotong ini bukan muslim, ya dikembalikan. Tapi ada juga yang kemudian enggak apa-apa. Ada seperti itu. Saya ini agak unik juga ya di Kutai Timur. Ada yang bukan Islam kepotong, kemudian begitu sudah kepotong mau dikembalikan, dia nggak mau, udah nggak apa-apa. Jadi begitulah kenyataannya, ya. Jadi seperti itu. Jadi dikenakan kepada orang muslim, dan itu pun atas rezeki yang halal. Jadi mamaknya ada orang muslim, ya kemudian dia punya, maaf nih ya, mudah-mudahan nggak ada di sini. Ini contoh saja, contoh yang mungkin kemudian nggak ada. Ada seorang muslim yang dia punya ternak itu, ya, ternak binatang haram, ya seperti di ini seperti di Mentawai. Jadi ada satu pulau di sebelah sananya Padang itu. Jadi orang Mentawai itu dia masuk Islam, tapi dia belum mendapatkan pelajaran. Dia punya ternak itu, ternak binatang haram itu. Kemudian
dia punya penghasilan. Yang seperti itu ya nggak boleh digunakan untuk membayar zakat. Ya, jadi zakat itu harus dari rezeki yang halal. Ya, umpamanya ada Pak Haji punya punya penghasilan di KK sana, kampung sebelah sungai sana, ya, atas penghasilan yang mereka kelola itu, ya. Kemudian dia membayar zakat dari hasil itu enggak boleh. Ya, jadi harus dari harta yang bersih, ya. Sebenarnya ya kita kalau melenceng sedikit ya, termasuk umpamanya masjid, ya. Masjid ini kan didirikan harusnya memang dari rezeki umat Islam, ya, yang halal. Bagaimana kalau tidak halal itu nantinya enggak barokah, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itu zakat, ya. Kemudian zakat itu seperti apa pengelolaannya nantinya, ya. Allah Ta'ala jelaskan di dalam surah surah At-Taubah, surah 9 ayatnya 60. Innamas sadaqatu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama, sesungguhnya, as-sadaqatu, ya, zakat maksudnya. Ya. Bahasa Al-Qur'an itu kadang-kadang inna sholata sakanul lahum, sesungguhnya sholatmu, bukan maksudnya sholatmu tapi doamu itu sakanul lahum. Jadi kalau orang itu sudah berzakat, zakat fitrah namanya, yang menerima itu harus mendoakan, inna sholata sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu akan membuat hati mereka itu jadi tentram, ya, jadi ketentraman mereka, ya. Nah begitu juga kalau orang itu berzakat, ketika sudah menyerahkan maka didoakan. Dengan didoakan tadi dia akan menjadi keluarga yang tentram, masyarakatnya jadi tentram, masyarakatnya jadi aman, ya. Kalau masyarakat nggak aman itu seperti apa? Ya kita lihat baru-baru ini, ya, kemarin ada perampokan perampokan di Briling sana, ya, di sana. Ya mungkin kita harus introspeksi. Barangkali ada sesuatu yang belum dikeluarkan, ya, yaitu diantaranya adalah zakat, ya, yang sehingga Allah Ta'ala membuat, ya, ini terlepas bukan masalah perampokan begini, bukan, ya, tapi ini mungkin barangkali zakat yang tidak dikeluarkan, tapi Allah Ta'ala mempunyai cara seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan itu insya Allah jadi aman, ya. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu lil fuqara, akan diberikan atau dibayarkan, difungsikan untuk mengatasi masalah kefakiran. Nah, fakir sama miskin itu bedanya apa? Ya, fakir itu adalah orang yang secara skill dia tidak memiliki kemampuan. Umpamanya ada perusahaan namanya TIS, ya, umpamanya di Sangattasan atau di Rantobulung membutuhkan seorang operator yang lulusan, ya, SMA. Padahal orang lulus SMA belum tentu bisa membawa alat, kan gitu. Tapi yang dibutuhkan dari SMA yang masih ini tidak menerima yang sudah pengalaman mungkin di tempat lain saja gitu, kira-kira seperti itu. Nah, walaupun dia sudah sekolah SMA, biasanya skill untuk bidang itu nggak ada, ya, kecuali orang tertentu selain dia sekolah SMA kemudian masuk BLKI sehingga dia punya skill untuk latihan itu. Maka sebenarnya untuk mengatasi kefakiran tadi bisa dengan cara bukan diberikan grant gitu saja atau diberikan secara cash, ya. Yang bagus memang skillnya tadi ditambahi supaya dia bisa membawa unit, ya. Kalau zakat tadi terkumpul duitnya banyak, umpamanya dalam 1 tahun itu bisa terkumpul banyak 100 miliar atau 200 miliar, ya harus dia membuat unit zakat yang bisa menyediakan pelatihan kepada, ya, masyarakat yang nantinya, ya, umat Islam ini mempunyai skill, entah membawa kendaraan, membawa unit yang besar, menjadi mekanik, menjadi penjahit, menjadi carpenter atau tukang kayu, menjadi desainer, macam-macam lah. Itu bisa
dikelola seperti itu melalui zakat ya. Sehingga orang fakir ini yang tidak punya skill dan tidak punya penghasilan bisa dibimbing di situ melalui zakat ya. Jadi orang fakir itu tidak punya skill dan juga enggak punya penghasilan ya. Kemudian ada juga orang miskin ya. Bedanya orang fakir sama orang miskin apa? Kalau orang miskin itu dia sudah punya penghasilan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya ya. Kebutuhannya umpamanya dalam 1 bulan katakanlah 5 juta ya, tapi dia hanya mampu 2 juta saja ya. Sehingga orang miskin ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala berhak untuk menerima zakat. Nah, kemudian yang berikutnya kepada siapa zakat itu dibayarkan, yaitu kepada wal amilin. Jadi amil itu adalah orang yang memanage sedemikian rupa zakat, yang menerima zakat tadi, tapi juga dia mengetahui masyarakat katakanlah di Sangatta Utara ini berapa muslimnya, berapa orang yang berhak menerima zakat, tapi benar-benar ya dia tahu orang ini belum bekerja, orang ini nggak punya skill, orang ini orang miskin, penghasilan benar, sampai situ, sampai detail. Nah, kemudian berapa orang yang mu'alaf yang baru-baru ya. Kalau mu'alaf yang sudah lama kan banyak yang sudah lama malah dia jadi ustadz, jadi entrepreneur ya, seperti Pak Felix Show ya, itu penghasilannya malah lebih gede ya, dia zakat juga gitu. Kemudian berapa orang yang ghorim dan seterusnya. Nah, dia adalah orang yang memiliki catatan secara update ya, karena dia benar-benar turun ke masyarakat sehingga dia tahu kondisi masyarakat perekonomian seperti apa. Nah, ini tugas amil, memang berat. Amil itu bukan duduk-duduk di kantor saja ya, dia memang benar-benar masuk ke tengah-tengah masyarakat sehingga dia berhak mendapatkan bagian daripada zakat tadi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, yang berikutnya zakat itu untuk siapa? Untuk mu'alaf ya. Mu'alaf ini memang tugas berat ya. Orang yang menjadi mu'alaf dan ada pengumpulan mu'alaf, memahamkan kepada mu'alaf ini ya, supaya dia paham ya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin ya, punya punya peluang untuk mengatasi kesulitan. Biasanya mu'alaf itu, orang yang menjadi mu'alaf itu ada yang kemudian dibuang oleh keluarganya ya, dibuang oleh keluarganya membenci semuanya. Ada yang kemudian pekerjaannya harus keluar karena dia menjadi mu'alaf itu. Ada yang seperti itu ya, banyak. Kalau saya lihat di podcastnya Pak Donditan itu, Pak Donditan, orang Cilacap, orang Chinese yang kemudian dia mu'alaf tapi juga menjadi dai sekarang, dan mungkin setiap minggu tuh udah banyak orang-orang yang kemudian menjadi mu'alaf karena dakwah beliau ya. Dia kemudian mewawancarai orang-orang yang menjadi mu'alaf itu, bagaimana ketika kamu sudah menjadi mu'alaf? Wah Pak, saya dibenci, saya nggak boleh pulang lagi, baju-baju saya dibuang oleh keluarga saya, ada yang kemudian saya dikeluarkan dari pekerjaan saya karena menjadi mu'alaf. Nah, gimana seperti itu? Masa kita diamkan? Nah, dari zakat inilah untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu ya. Jadi memang tugas kita itu adalah dakwah, menyampaikan kebenaran kepada mereka, lalu mereka tertarik kepada Islam. Setelah dia tertarik, ternyata dia masuk Islam, dan ternyata setelah dia masuk Islam, dikeluarganya dibuang ya, dibenci ya. Nah, ini tugas berat kita adalah ketika kita menjadi mengelola zakat, mengatasi masalah mu'alaf yang seperti itu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab ya, pembebasan budak ya. Dulu
budak itu memang di masa dulu ada jual beli manusia ya. Tapi sekarang ini orang yang dalam perbudakan itu macam-macam bentuknya ya. Ada orang di Batam itu mukanya bengep, dipukuli oleh keluarganya karena lupa memberi makan anjing. Sampai mukanya ini. Kenapa? Ya ini orang Islam ya. Bukan macam anjing. Ya nggak boleh keluar dari kamarnya. Ya akhirnya apa? Harus ada yang bisa membebaskan ini. Ya. Boleh dibebaskan tapi harus bayar sekian. Ya, karena ini kontraknya setahun dan seterusnya. Ya, sehingga memang tugas besar kita adalah untuk mengatasi kesulitan dia, ya, ada orang yang dalam perbudakan seperti ini. Kemudian ada juga yang lapor di medsos ya. Saya berasal dari Indonesia, kemudian saya tinggal di sini, tetapi saya benar-benar dalam kondisi sulit ya. Tolong saya diselamatkan. Ya. Kalau di antara tugas pengelola zakat ini ya harus melihat seperti itu. Ya. Orang dalam kesulitan ya, dalam perbudakan seperti ini. Kemudian wal ghorimin, dan orang-orang yang terlilit hutang ya. Terlilit hutang bukan karena judi ya, tapi karena taat pada Allah Ta'ala. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, yang saat ini kita lihat yang kelihatan benar berjuang fi sabilillah ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi kita harus hati-hati juga. Kalau kita mengirimkan langsung melalui perbankan ya, itu orang Yahudi langsung menutup rekening kita. Karena rekening seluruh dunia ini berafiliasi kepada orang Amerika. Ya, contohnya siapa? Ustadz Adi Hidayat mengirimkan 14 miliar itu ke Palestina. Itu YouTube-nya beliau langsung di take down, kemudian rekening beliau langsung ditutup karena membantu Palestina. Ya memang harus cari akal lah gimana caranya kalau mau membantu atau dalam rangka berjuang harus punya cara sehingga kita aman ya, secara syar'i aman tapi juga secara strategi juga aman, sehingga memang Yahudi benar-benar menguasai dunia ya saat ini. Ya kita lihat sajalah negara Arab yang kaya raya itu nggak bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina sampai hampir habis ya, sampai seperti sekarang ini. Makanya ya berkat doa-doa kita lah sampai beliau itu bisa bertahan sampai sekarang. Kemudian wabni sabil, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, macam-macam bentuknya. Ada orang yang kemudian sekolah di Mesir atau sekolah di Indonesia lah. Orangnya dari Irian, dia bercita-cita untuk bisa menjadi dai, kemudian sekolah di Jawa. Begitu sekolah di Jawa, kemudian mungkin barangkali 1 tahun di tahun pertama nggak bisa pulang karena Lebaran, nggak apa-apa lah. Tahun kedua nggak bisa pulang, nggak apa-apa lah. Karena yang kemudian ketiga ya kita harus melihat lah, harus dikasih belas kasihan orang seperti ini ya, sekali-kali pulang dibantu melalui dana zakat ya. Orang yang kehabisan bekal, nggak punya bekal untuk pulang ya. Nah ini pos-pos daripada zakat tadi jelas ya, untuk membantu untuk mengatasi kesulitan umat Islam ya. Kemudian berbeda dengan pajak tentunya. Pajak ini diambil dari semua sektor, baik itu sektor yang dibelanjakan oleh umat Islam atau umat non-Islam, baik itu penghasilan halal atau enggak halal, yang kemudian berkumpul digunakan untuk mendanai negara ya, APBN, untuk membayar semua pegawai-pegawai negara, baik itu pegawainya selanjutnya benar ataupun enggak benar. Nah, makanya berbeda ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya umat Islam tanpa zakat ini apakah bisa mengelola negara? Sebenarnya
Islam itu punya punya paketan banyak ya. Ada namanya zakat, ada namanya sodakoh, ada namanya infak. Nah, kalau untuk pembangunan masjid itu nggak bisa diambil dari dana zakat, ya. Makanya kemarin waktu itu kan ada kabar bahwa untuk membantu IKN tuh cobalah dari dana zakat, nggak bisa, ya, nggak boleh. Zakat udah jelas posnya, ya. Tapi kalau dari infak ya silahkan, ya. Kalau infak itu macam-macam manfaatnya. Untuk bangun masjid bisa juga infak, bisa juga wakaf, ya. Ya, ada dulu disampaikan dalam 1 meternya berapa juta waktu itu ya, saya lupa ya. Siapa yang mewakafkan dananya untuk keperluan membuat mengganti tegel ini berapa itu ada. Sehingga nanti di yaumil akhir menjadi bagian yang selanjutnya akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mewakafkan dananya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kalau zakat tadi itu diambil dari orang yang agnia, orang yang mempunyai kemampuan, yang selanjutnya untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, ya. Tapi kalau pajak itu semua baik yang mampu atau enggak mampu membayar, yang digunakan untuk membayar ya pegawai-pegawai negara. Ya, selanjutnya ada juga yang selanjutnya untuk penerangan jalan, untuk membangun jalan seperti itu. Ya, tapi yang jelas memang beda posnya ya. Nah, bagaimana kalau Islam itu kemudian nanti berkuasa? Ya banyak. Kita itu mempunyai SDA banyak, SDA sumber daya alam. Sumber daya alam yang di daratannya ya ada emas, ada perak, ada batu bara, ada minyak bumi, ada gas ya. Ada juga ikan di lautannya. Ada di di Singapura itu ya, itu setiap kapal yang lewat situ harus membayar, sama dengan terusan Suez ya, terusan Suez yang melewati Mesir itu. Jadi semua kapal yang lewat situ itu harus bayar. Nah, kita itu sebenarnya punya itu terusan yang di timur ya. Jadi dari Australia yang mau mengirim barang ke Jepang, ke Cina itu melewati itu. Nah, itu kalau dimaksimalkan supaya membayar banyak juga kita. Ya, kita punya lautan yang begitu banyak, yang ikan-ikannya mahal-mahal, cuman belum bisa mengelola dengan lebih baik ya. Kita juga punya yang tidak dimiliki oleh orang-orang Eropa. Matahari yang setiap hari itu ada, ya kan? Kalau itu dimaksimalkan untuk menjadi sumber tenaga solar cell umpamanya, itu melimpah listrik kita, ya. Jadi dari air, ya, dari pertanian, ya, kita kan kalau dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah sana yang isinya gurun saja gitu, yang pasir saja, itu pun malah menjadi negara-negara kaya. Seperti Qatar itu dulu sebelum dia menemukan gas dan minyak bumi, Qatar ini itu hanya orang-orang pelaut saja, ya. Tapi begitu sudah menemukan minyak bumi, luar biasa. Sekarang menjadi negara yang sangat kaya, dan bahkan saking kayanya itu rakyatnya yang bekerja tidak dipotong pajak, ya. Tetapi kalau masalah zakat masih sampai kalau ada rakyatnya yang kemudian melahirkan, dia punya hak untuk mendapatkan dana pendidikan sampai selesai universitas sana. Nah, ini ketika negara itu dipimpin atau diberkahi oleh Allah Ta'ala dengan nilai-nilai Islam yang selanjutnya membuat rakyatnya mendapatkan keadilan. Ya, mendapatkan keadilan karena apa? Karena nilai-nilai ilahiyah tadi tertanam di negara tersebut, ya. Ya, cuma kita memang masih berharap negara kita ini yang kaya raya. Jujur ya, kita itu kaya raya, apa saja ada. Orang-orang Belanda dulu menjajah kita itu yang diinginkan apa? Dia pengen mendapatkan minyak di sini, sehingga pas waktu KPC ini belum ada, itu dulu patok-patok bekas-bekas pengeboran minyak itu di Tanjung Bara, di Pit-Pit ini banyak itu. Dan mereka sudah ngebor sekian lamanya.
Itu dari minyaknya, itu belum lagi rempah-rempah yang mereka ambil. Itu banyak melimpah di negara kita. Nah, kita ini memang belum diberkahi dengan kemampuan akal yang brilian seperti orang-orang Eropa. Andaikan ya, kita itu diberikan kemampuan brilian seperti orang-orang Belanda, barangkali kita jauh lebih maju. Kenapa? Kita mempunyai daratan. Belanda itu daratannya itu harus harus mengeringkan laut sehingga dia bisa membuat daratan. Ya, kita ini sudah punya banyak tapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakatnya. Ya, kalau Belanda sana kan orang-orangnya, makanya saking pinternya, saking saking cerdasnya orang-orang di sana itu, sehingga mereka bisa mengelola negaranya yang sekecil itu, dan bahkan mereka sangat makmur. Ya, cuman itu tadi, mereka belum beriman. Tapi sekarang ini alhamdulillah mereka banyak yang kemudian pada masuk Islam, ya, pada senang dengan Islam, sehingga bangunan-bangunan yang tadinya tidak dimanfaatkan yang kemudian banyak berubah menjadi masjid. Ya, karena apa? Karena dakwah orang-orang yang pada bekerja di sana, ya, sama dengan di Jerman tuh. Ya, di Jerman itu seperti itu. Banyak tempat-tempat ibadah mereka yang selanjutnya pengunjungnya semakin hari semakin habis, hanya 2-3 orang saja, padahal dibangun untuk 500 orang. Yang selanjutnya pedagang-pedagang dari Turki yang memiliki kemampuan itu kemudian membeli masjid, ya, membeli yang digunakan untuk masjid, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi jelas, ya, zakat memang porsinya itu digunakan untuk mengatasi kesulitan umat Islam, ya. Hanya saja saat ini kesadaran untuk membayar zakat ini masih belum maksimal. Saya mengikuti beberapa pertemuan Basnas Kutai Timur. Potensi zakat Kutai Timur ini dalam 1 tahun itu sekitar 900 miliaran, tapi baru terwujud 18. Jadi masih sangat jauh. Sehingga memang harusnya porsi untuk menyampaikan masalah kesadaran berzakat ini harus lebih sering, ya. Tapi tentu saja orang tidak akan mau membayar zakat kalau keimanannya masih lemah, ya. Sama seperti manfaat sholat itu bagus, ya. Manfaat sholat itu begini, tapi orang yang mau sholat itu enggak banyak juga kan. Walaupun masjidnya dibangun di mana-mana, ya. Kita punya masjid yang sudah kita bangun, ya paling-paling ya kita tahu segitu-segitu aja kita yang mau melaksanakan sholat. Kenapa? Karena keimanannya belum ada. Jadi kita jujur saja harus sering mengingatkan kepada umat ini supaya mereka beriman pada Allah Ta'ala. Sebab kalau dia beriman pada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, nah insya Allah dia akan melaksanakan sholat dengan tidak berat, ya. Walaupun tugas namanya sholat itu ringan, ya. Begitu juga dengan zakat, dengan puasa. Kalau dia beriman pada Allah Ta'ala tidak akan berat, ya. Tapi kalau mereka enggak beriman, walaupun dia menjadi umat Islam tapi imannya lemah, ya, tugas seringan apapun itu akan ditolak, ya. Makanya tugas kita sebagai orang tua, ini khususnya kepada orang tua, ya, kepada para pendidik, ya, di sekolah-sekolah, ya, saya hanya titip pesan saja, karena anak-anak kita ini dia mau sholat kadang-kadang hanya di masjid ini saja, di lingkungan sekolah, begitu di rumah enggak sholat, ya. Dia pakai jilbab ketika di sekolah saja, begitu sudah di luar sekolah mereka, umpamanya di sini sekolahnya SMP, begitu di luar banyak ada beberapa yang kemudian mereka membuka jilbabnya. Kenapa? Mereka enggak tertanam keimanan itu, ya. Makanya sangat bahaya di kementerian yang kemarin pelajaran agama dihapus, ya. Ya untungnya kita masih punya guru-guru yang masih membutuhkan agama itu. Mereka enggak butuh itu, ya. Memang pelajaran agama dihapus oleh mereka, sehingga di perguruan tinggi enggak perlu ada agama, ya, terserah apa saja, ya. Ya maklum saja, ya, namanya mereka enggak memiliki kepemahaman agama. Dan sekarang alhamdulillah menteri yang sekarang pemahaman agamanya baik, ya. Ya, sehingga mudah-mudahan kebaikan ini terus, ya,
memberkahi di negara kita. Tentu saja kita berharap dengan pemahaman zakat tadi yang saya sampaikan, Allah Ta'ala memberikan rezeki yang melimpah kepada kita. Tapi bukan hanya rezeki yang melimpah, kesadaran kita untuk berzakat pun harus juga bertambah, sehingga nanti manfaatnya kita akan temukan bukan hanya di dunia ini, tapi juga manfaat di akhirat kelak, dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam urusan harta kita. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita berdoa pada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan umur kita penuh dengan kebaikan, dan bahkan selanjutnya menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Biniyati doa wal qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika shay'an na'lamu nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawina 'alaina fi sakaratil maut wa nazatan minal adab wal afwa indal hisab. Allahumma nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah wa sunul khatimah. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumidz zalimin fansurna 'alal qaumil musyrikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur li ikhwana mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku quli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.